Sudah selesai ya? Oke, Sudah baik. selesai. Sudah mau lagi 1 menit jam 20. Oke, baik. Mungkin teman-teman 5 saja ya, nanti ya. di while lain. Kalau boleh pertanyaan, satu pertanyaan jangan diborong dan jangan tanya konsultasi, bukan ya. Ini tanya yang berkaitan dengan ini. Oke, baik. Kembali kepada para peserta, saya ingatkan lagi ya, berikut pertanyaannya kita batasi 5 orang saja. Dan pertanyaannya 1 orang 1 saja, jangan diborong, tidak terkait konsultasi dan lain-lain, hanya terkait kemoterapi secara umum sesuai pembahasan kelas tadi ya. Oke, baik. Pertama kita kasih ke Ibu Rosenita, silakan dilepas unmute-nya. Ibu Rosenita. Ibu Rosenita dilepas unmute-nya, silakan. Ya. Nah, kameranya dibuka, Bu, silakan. Ya. Ngomong ya? Ya, silakan. Oke. Selamat malam Pak Frederick dan juga Mbak Eni serta semuanya. Terima kasih. Selamat malam Ibu Rosenita. Ya. Terima kasih. Saya cukup senang berada di kelas ini Pak Sir karena mencas ilmu saya lagi. Ada tadi yang saya tangkap Sir, itu makrofag M2, kan makrofag itu ada M1, M2 ya? Ya, benar. Itu dia bertanggung jawab terhadap menginduksi proilamin, maaf kalau saya salah, dia akan meningkatkan proliferasi. Ya, betul. Ya, berarti dia bertanggung jawab terhadap HER2 positif dong, gitu ya, Sir? Ya. Ya, nah, benar, Bu. Ya, itu yang saya tangkap. Apakah sinyal di tubuh kita ketika M makrofag ini ada M2 tadi itu, karena sekarang saya merasakan di sekitar yang sudah mastektomi itu seperti nyeri, sakit baru seminggu ini. Apakah itu seperti dia memproliferasi lagi gitu dok? Apa dia metastase? Itu saja yang saya tanyakan, Sir. Ya, kalau rasa nyeri dan panas itu ada inflamasi. Dan inflamasi pasti di sana terlibat makrofag. Ya. Dan kalau dia mulai panas, dia tambah nyeri, peningkatan ya kemungkinan ya proliferasi sementara terjadi. Tanda-tanda proliferasi di bekas luka operasi sukar sembuh, kemudian menjadi basah gitu kan, terjadi pertumbuhan jaringan lagi di situ, seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya. Dia adalah musuh. Ibu sudah dipakai target untuk HER2-nya? Saya kan sedang kemo sekarang, mau kemo ke-7 minggu depan. Oke. Nah, belum dikonsultasikan dengan onkolognya. Ibu kan ada HER2. Sorry, saya lupa. Ya, untuk mentargetkan itu sudah dikonsultasikan belum? Belum, kan belum selesai kemo. Oh, berapa ini Ibu rencananya berapa siklus? 8. 8. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini yang terakhir berarti? 7, yang ke-7 sekarang minggu depan. Yang ke-7 minggu depan. Jadi Ibu 8 kali siklusnya ya? Ya, 3 minggu. 8 kali, maksudnya Ibu hanya 8 kali, ya, 8 kemudian kali selesai kemonya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Di kemo keberapa Ibu merasa dia mulai muncul kembali rasa nyeri itu? 2 minggu ini, Sir. Baru 2 minggu ini di kemo ke-7. Di kemo ke-6. Ke-6 berarti kan? Di kemo ke-6 mulai meningkat. Ya. Oke. Jadi begini. Nanti Ibu japri saya. Mungkin ada sesuatu di jus saya, di jus yang harus diubah. Sebab ini pasti peningkatan inflamasi. Ini efek dari kemo itu. Yang mulai dia buat begitu. Jadi di waktu awal, di titik itu dia serang ini sel kanker. Tapi pada titik tertentu, kebanjiran tadi saya bilang. Kemoterapi ini peningkatan ROS radikal bebas ini tidak lagi bisa diatasi oleh tubuh ibu. Kan di tubuh ada antioksidan, saya bilang tadi sudah saya sebutkan kan, maka terjadilah perubahan pada lingkungan mikrotumor yang mendorong sekarang
yang sebaliknya gitu. Oke, nanti Ibu Japri lagi ke saya regimen kemoterapinya, kemudian apa yang perlu ditingkatkan supaya menghambat sampai dia selesai ini. Sebab biasa regimen kemoterapi kan dia mesti selesai dulu, kalau dibilang 8 siklus selesai baru kemudian ditarget ERB2-nya kan, baru ditargetkan ERB2-nya selesai. Padahal pada siklus ke-7 dia udah mulai relapse lagi. Sebelumnya dia dihambat. Yang membuat dia relapse tadi itu penelitian lingkungan mikrotumor berubah karena efek kemoterapi. Jadi maaf gini, Sir, ketika saya kemo ke-2, 3, 4 itu saya leukopeni. Oke, jadi Nah, kemo diturunkan dosisnya atau bagaimana? nggak sama aja. Kemudian ketika saya di kemo ke-5, 6, leukosit saya normal. Nah, sekarang turun lagi. Apakah ada pengaruh itu? Oh, nah Ketika ini dia M2-nya Bu. Tadi kan saya sudah katakan penekanan supresi sistem imun itu salah satu yang mendorong lingkungan mikrotumor untuk iya, prometastase. Nah, betul. Ibu sudah likopeni kemudian naik, sekarang dia turun lagi. Ya, Jadi yoyo, berarti tubuh Ibu tidak mampu. Jadi bocoran dari kelebihan kemoterapi ini, ya oke Bu, nanti ya Ibu panjang lebar dengan saya ya. ya, Ini hal khusus, nanti besok saya di Japri jam berapa bisa ya. kemudian Channel konsultasi 5 RT kembali aja. saya. Ya, nanti Erdi tolong kasih sebab besok ada orang Baik. juga mau konsultasi dengan saya dijadwalkan. Ya. Oke. Sir. Ya, baik Bu Rosanita. Terima kasih, Sir. Ya, berkah selalu. Oke. Yang berikut. Selanjutnya Ibu Mary Yuliana, Ya. silakan. Halo, bentar saya lagi mau Dibuka coba. videonya. Nah, ini kok bentar kok saya lagi nggak bisa buka video. Sebentar. Oh ya, udah. Halo, hai Sir. Begini pertanyaan Halo, saya. Ibu Mary, ya bagaimana? Ya. Silakan. Oke, pertanyaan saya kan konsul pertama dengan onkolog yang pertama dan disarankan kemo setelah operasi. Tapi kemudian ada lagi onkolog yang kedua yang akhirnya saya sekarang dengan dia itu boleh tidak kemo dan saya udah kasih tahu dengan jus dan dia sangat positif dengan itu. Malahan dikasih obat yaitu tamofen. Nah, pertanyaan saya kenapa memang ini cuma pendapat saya aja ya. Kenapa bisa beda onkolog? Mereka yang satu bilang kemo, yang kedua bilang ya udah kalau memang nggak kemo nggak apa-apa. Apalagi saya ceritain saya mau fokus dengan jus dan semua. Ibu begini ya, tidak etis kalau saya memberikan pendapat Iya, itu. memang. Nggak etis ya, itu etika profesi ya. Saya hanya bisa katakan begini. Kalau yang satu menyarankan tamofen itu berarti dia membaca hasil imunohistokimia Ibu, reseptor estrogennya Ibu ini tinggi. Begitu, karena itu dia pakai tamofen. Tapi yang luar biasa adalah dia mendukung jus gitu kan. Itu berarti dia onkolog yang suka membaca di luar bidangnya gitu. Saya hanya katakan begitu. Dia tidak terkurung pada bujur sangkar emas dari keilmuannya. Dia punya wawasan lain, dia suka membaca yang lain. Gitu kan. Berarti dia mendukung jus, berarti dia tahu di fitokimia itu bisa bertindak seperti tamofen. Ada yang di fitokimia, dia pasti tahu. Dia baca jurnal itu, karena itu dia dukung gitu. Nah, saya tidak mau mengomentari yang lain, tetapi sejalan, ya, bukan artinya saya katakan yang lebih benar yang Ibu pegang sekarang, tapi itu sejalan dengan contoh. Saya mau kasih contoh begini ya. Daidzein yang ada di kedelai itu bertindak, isoflavon itu bertindak sebagai lupa lagi istilahnya. Ini sudah pelupa saya sekarang. Jadi inhibitor aromatase. Nah, tamofen itu inhibitor aromatase. Daidzein itu inhibitor aromatase. Dan itu ada di kedelai, ada di beans yang lain. Plus di kedelai ada lunasin.
Lunasin itu nutraceutical berasal dari protein polipeptida. Itu dia menyerang pada sisi yang lain. Saya pikir onkolog itu baca jurnal itu karena itu dia mendukung. Nah, go ahead, lanjutkan. Ya, Oke, lanjutkan jadi saya aja mengambil keputusan terapi untuk tidak yang kemo. ibu jalani sekarang, lanjutkan Hmm. aja gitu. Dan dia menyarankan tiap 6 bulan nanti lakukan PET scan. Ya oke. Artinya dia mau monitor, mau melihat itu benar kan? Ini kan diagnosa kan? Apakah ada kemajuan enggak? Jadi kalau dia ada kemajuan enggak lain-lain, ya Oke. saya pikir dia onkolog yang mulai melangkah ke integratif komplementer seperti di Eropa dan beberapa state di Amerika. Oke, Oke. saya kan juga udah Itu konsul aja yang bisa sama saya Sir kan, komentarin. jadi saya ikutin protokolnya. Oke, thank you. Ya. Aduh, ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya belum makan malam. Aduh, sudah Baik, telat ini. 5 Aduh. orang aja ya. Cepat-cepat aja supaya ya, kesempatan cepat-cepat awal. aja. Oke, Marta Wijaya. Ibu Sekarang Marta, silakan silakan. Bu Marta, cepat-cepat Bu. Dilepas unmute-nya. Malam, Sir. Ya, silakan Bu. Ya, Silakan. makasih. Saya cuma Silakan mau Bu. tanya Ya. begini, Sir. Kalau misalnya kita sudah selesai kemo, kemudian kan kita dites, setelah 3 bulan dites tumor marker. Tumor marker sudah turun misalnya. Tapi ternyata leukosit masih rendah. Tapi dalam hal ini untuk masing-masing sel darah putihnya itu, jenis sel darah putihnya itu sesuai dengan rujukan, cuman leukositnya rendah, itu berarti bisa kemungkinan karena efek kemo tadi ya dok? Prof. Ya, bukan bisa kemungkinan. Ya memang gitu. Itu efek kemo. Nah, tapi nggak usah takut. Orang-orang yang pegang protokol saya nggak lama kemudian setelah di kemo dia naik semua sih. Kalau kemonya sudah selesai. tapi tumor markernya menunjukkan rendah, itu masih lebih aman daripada kita ini ya. Kan kalau berarti ada kaitan antara tumor marker dengan keseimbangan hematologinya kan? Ya, jadi begini. Jadi kalau sistem imun kita itu tidak bisa kembali normal dalam waktu yang cepat sesudah di kemoterapi, berarti ada masalah. Kemungkinan penekanan sistem imun itu akan menyebabkan perubahan pada lingkungan mikrotumor tadi yang kita sudah bahas. Nah, itu tentu akan mendorong metastase. Tapi kalau tumor markernya turun, berarti kemoterapi itu berhasil. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Nah, sesudah itu ibu mesti ubah pola makan ibu dan sebagainya. Ibu kalau nggak salah Ibu Marta udah pakai protokol saya ya. Belum, tapi saya mengikuti Sudah pernah petunjuk Sir terus begitu, meskipun saya belum masuk protokolnya. Oke, baik. Jadi ya lanjutkan pola hidup sehat ibu dan ya akan membaik dari waktu ke waktu gitu. Terima kasih, Sir. Sehingga ya kalau boleh ya satu siklus aja, bukan satu siklus ya, satu set ya, boleh dikatakan kemoterapi ini udah cukup gitu. Kankernya udah keok dengan dilanjutkan dengan pola hidup gitu. Oke, terima kasih, Sir. Oke, berikut Erni cepat Erni. Mana Ibu yang berikut? Dewi Ibu Dewi, Haryati silakan. Pramono. Selamat Silakan. malam. Selamat malam, Selamat Pak. malam Kiranya. Ibu, silakan Bu. Pak. Silakan Ibu. Mohon info Pak, apakah memang ada tren tentang radiasi sebagai tindakan preventif? Dan bagaimana indikasinya kalau memang itu ada? Kenapa Ibu? Jadi saya ini dengar dari teman saya, suaminya kan ada riwayat CA dan sudah dibersihkan. Lalu dia kan disarankan oleh 3 dokter, dia sudah konsultasi 3 dokter,
ada tindakan radiasi sebagai tindakan preventif untuk kedepannya. Apakah memang ini udah ada tren seperti itu, Pak Frederick? Dan kalau iya, bagaimana indikasinya? Jadi begini, Ibu, terlalu panjang lebar itu untuk dijelaskan. Jadi Kenapa? itu terlalu panjang lebar untuk dijelaskan. Oh, Waktu saya sangat singkat. Jadi saya hanya mau katakan begini. Kalau disarankan itu diradiasi lagi, berarti masih ada masanya gitu loh. Jadi masa tumor itu masih dikatakan ada, nggak habis semua. Karena radiasi itu kan dia menyasar untuk membunuh. Jadi kalau nyatanya masanya masih ada, ya disarankan untuk radiasi untuk membunuh itu. Nah, ada berbagai radiasi, tentu ada efek samping dan sebagainya. Kemudian ada radiasi yang lebih terarah dengan tingkat keberhasilan mendekati 90% sekian gitu kan. Sehingga kebocoran-kebocoran yang bisa menyebabkan sel-sel di sampingnya itu rusak bisa diminimalisasi. Nah, seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke pasien tersebut gitu. Atau lebih baik begini. Ini kan sudah masuk ke ranah konsultasi. Kalau Ibu mau konsultasi ke saya melalui Bu Erni aja, supaya semua hasil dia punya medical record dikirim ke saya untuk saya pelajari, sehingga saya bisa memberikan pendapat seperti itu. Sekarang dalam waktu yang begini cepat ini terlalu ini kan, saya nggak tahu dia kanker apa, kemudian nggak tahu dia sesudah operasi bagaimana kondisi keadaan kankernya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu, Bu. Saya nggak bisa kasih pendapat sekarang yang terlalu detail ya. Ya, maksud saya Pak, terus dia kan bilang, ya udah Wi, kamu coba tanyain radiasi aja untuk preventif ke depannya. Jadi saya pikir, loh saya tanya dokter saya dulu. Itu aja, saya hanya Ya, ingin. saya nggak bisa kasih itu kalau saya nggak tahu dia punya masalah, dia kanker apa, sebenarnya rekam mediknya bagaimana, sesudah tindakan sebelumnya, Ya, kankernya seperti apa, saya nggak bisa kasih pendapat terlalu ya, jauh ya. saya hanya ingin tahu info apakah memang ada Hanya tren itu yang bisa sekarang saya sebagai tekankan. Kalau preventif. disarankan masih perlu radiasi, berarti sesudah Masih ada. tindakan operasi ada jaringan kanker lain yang tidak bisa dibuang. Tidak Oh, bersih 100%. Walaupun istilahnya preventif ya Pak, untuk kedepannya supaya nggak ada kelanjutan. Ya, Ibu, artinya begini, radiasi itu kan tujuannya kan untuk membakar, membunuh sel kanker. Ya itu bisa bersifat preventif supaya kanker nggak muncul kembali gitu. Oh, baik. Itu benar, Ya, supaya kanker nggak muncul kembali. Berarti tindakan sebelumnya itu tidak bisa membunuh semua sel kanker. Apakah itu tindakan operatif atau kemoterapi sehingga masanya masih ada dan kemudian disarankan untuk terapi. Dan tentu dokter yang menyarankan terapi tahu bahwa tipe kanker seperti itu merespons radioterapi, merespons radiasi seperti itu. baik. Terima kasih Pak Frederick. Oke, Ibu Hana. Ya, selamat malam, Sir. Sir, saya mau tanya ya. Ini orang yang kena cancer, itu kan kalau menurut yang selama ini saya belajar dari Sir, itu lebih baik tidak perlu kemo, tapi menjaga untuk pola hidupnya gitu ya. Nah, sebentar, Bu. Ibu punya kesimpulan yang keliru gitu kan. Saya tidak pernah mengatakan lebih baik tidak kemo, gitu kan. Artinya begini, kemoterapi di beberapa Zoom saya yang lalu, kemoterapi memiliki keberhasilan di atas 75% untuk kanker stadium awal. Ya, seperti itu. Itu sudah dijurnalkan. Kemudian pada kanker stadium akhir, biasanya ya begitulah namanya sudah kemoterapi, ya sudah stadium akhir. Ya.
atau stadium lanjut Iya. lah, bukan akhir, mungkin stadium 3 dan apa ya, kemoterapi tentu dia punya tingkat keberhasilannya menjadi berbeda seperti itu. Nah, Oh, baik, Sir. yang Maaf, saya Sir. tentang adalah jika orang di kemo kemudian ini pandangan saya ya. Kemudian dia sudah babak belur di kemo, dia masih tetap ngotot mau kemo dan menganggap itu satu-satunya modalitas. Artinya tubuhnya sudah tidak mampu. Sebab saya melihat semuanya. Ada banyak ya dalam 20 tahun terakhir ini. Mereka yang rata-rata kemudian tidak bertahan karena tubuh mereka tidak mampu, mereka di kemo terus. Mereka yang bertahan adalah tubuh mereka mampu. Tubuh itu memberitahu seseorang masih sanggup lagi untuk di kemo apa enggak, gitu kan. Sir, Dan saya kemudian mau tanya. jika kanker sudah metastase yang didorong oleh lingkungan mikrotumor yang pro-metastasik, dan kemudian masih pakai regimen kemoterapi lagi dipakai, saya melihat tidak berhasil. Banyak dari masa lalu sampai sekarang, ada beberapa orang yang konsultasi dengan saya seperti itu. Saya melihat tidak berhasil. Cuma ada kan yang tetap ngotot, yaitu pilihan. Bahkan ada dokter kemonya sudah katakan begini, kalau habis di kemo ini kemudian dia punya tumor marker naik lagi, saya nggak tahu mau pakai obat apa lagi gitu kan. Tapi ada sesudah mereka merasa lebih kuat, mereka masih mau kemo lagi, itu pilihan. Saya nggak bisa komentari. Sebab kanker ada di tubuh orang tersebut dan dia berhak untuk memilih modalitas apa. Tapi kalau untuk saya pribadi di tubuh saya mengambil keputusan untuk tidak kemo. Ini saya pribadi. Tapi kepada orang lain saya mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa kemoterapi tidak berhasil. Ada banyak orang mereka kemoterapi kemudian dilanjutkan dengan modalitas yang lain, contoh seperti mengikuti perubahan pola hidup, gaya good news, mereka terapi jus, kemudian minum suplemen, mereka survive dan bertahan. Jadi jangan buat kesimpulan yang salah bahwa saya menyarankan jangan kemo. Seperti itu. Malah ada beberapa klien saya datang dari grup yang lain, mereka jadi ikut jus terapi dan lain-lain, kemudian babak belur. Kemudian saya lihat kondisinya setelah itu saya suruh ke lab, kemudian saya lihat itu nggak berhasil. Padahal mereka udah babak belur, di jus sudah kurus, saya saranin kemo. Ada. Wah, sampai mereka bingung, waduh Pak, dalam kondisi begini, saya bilang oke, pakai protokol ini, naikkan berat badan, setelah 3 bulan Anda pergi kemo, kemudian pakai protokol saya gitu kan. Lanjutkan dengan protokol saya. Jadi ya, jadi jangan beri kesimpulan keliru Bu. Karena itu saya harus membaca hasil patologis dari kanker seseorang, hasil imunohistokimianya, sehingga saya bisa memberikan saran ya bahwa ini perlu diintegratif ataukah seperti apa. Kanker kan beda-beda, ada yang kalau seperti yang ibu tadi, kalau di onkolo 1 harus kemo, tapi yang satu katakan pakai target hormon aja, kemudian ubah pola hidup, minum jus, dia setuju, it's okay. Nah, jadi Bu Hana jangan salah ini ya, salah buat kesimpulan gitu. Oke, Sir. Kalau orang Yes. mau mengambil keputusan, untuk tidak kemo, dia harus berani untuk mengubah seluruh pola hidupnya. Ya. Contoh saya pernah bawa kasih kesaksian Pak Heru gitu kan. Dia mengambil keputusan untuk tidak kemo sama sekali, hanya pergi operasi potong, radiasi pun dia nggak mau, sebab dia nggak mau terima efek samping. Dan dia tanya dokter ahli radiologi dan ahli kemonya, onkolognya bilang tingkat keberhasilan cuma sekian persen dengan efek samping bla bla. Pak Heru udah bersaksi, ya
Nanti saya undang lagi supaya yang lain bisa dengar. Sebenarnya tadi saya bermaksud mau undang untuk sebelum Zoom ini Pak Heru ngomong gitu supaya orang punya wawasan ya. Itu pilihan Pak Heru dan dia berkomitmen betul sampai sekarang masih minum jus protokol saya dan dia udah bertahan dari tahun 2007. Nggak pernah kemo sama sekali. Tapi itu tidak serta-merta saya mendorong semua orang kanker untuk jangan kemo, jangan salah tanggap ya. Jangan salah tanggap mengenai hal itu. Juga saya tidak mendorong orang semuanya harus kemo gitu. Jadi kita harus lihat case per case gitu Bu. Gitu. Case per case harus lihat. Contoh ya, ada ibu konsultasi ke saya, dia sudah selesai di kemo, kemudian dia pakai terapi target. Setelah 3 bulan, 4 bulan, mungkin 5 bulan, dia konsultasi lagi, kok Pak, sekarang saya punya fungsi hati naik terus gitu. Oke, saya bilang ya coba lihat nanti. Sebab dia bergantung pada dokternya untuk selalu suruh cek fungsi hatinya. Kemudian dia tanya ke saya, kenapa dokter saya suruh selalu cek fungsi hati dan fungsi hati saya naik terus? Saya bilang ini sudah dijurnalkan. Terapi target yang ibu pakai itu memang satu waktu berakibat buruk pada hati menjadi hepatotoxicity. Nah kalau sudah hepatotoxicity ya sudah, babak belur itu. Ya syukur bertahan. Kalau nggak bisa bertahan ya kembali ke rahmatullah. Nah kemudian ibu itu mau berhenti. Terus sebelum itu juga dia bilang dia mau berhenti diam-diam tidak akan diketahui oleh suami dan anaknya. Saya bilang wah berarti suami dan anaknya ini pro terapi yang dia lakukan sekarang gitu. Saya bilang ke ibu itu ya oke, kalau begitu ibu coba kurangi dosisnya sementara ibu jalani protokol saya. Kalau ibu rasa oke, kurangi lagi. Tapi berdoalah Bu, supaya Tuhan beri hikmat dan petunjuk. Yang ajaib tahu nggak? Ya. Dokternya itu dulu suruh pakai obat itu bilang sekurangnya 4 tahun dia harus pakai, nggak boleh berhenti. Sekarang setelah 2 tahun, dia berdoa terus, dia kembali ke dokter. Dokter bilang stop, sebab itu bisa menimbulkan kanker baru. Bukan lagi kanker yang lama, tapi kanker lain, leukemia. Gitu kan. Ibu bilang, aduh puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Jadi sekarang dia lepas. Dia memang bermaksud untuk lepas, tapi kalau dokternya yang nyaranin kan, dia punya suami dan anaknya kan lebih mendukung. Itu saya hanya untuk berbagi, harusnya ibunya yang saya undang untuk berbagi di sini, tapi ibunya nggak hadir sih. Hadir apa nggak hadir? Ibunya. Oke, terakhir Ibu Fevan aja ya. Ini sudah 8:30. Ibu Fevan cepat-cepat. Ibu Fevan silakan dibuka unmute-nya. Ayo Ibu cepat-cepat Ibu. Sampai Ibu Tresya Hasikin lah, ada 3 orang. Baik. Ya. Kalau enggak mau, oke kita kasih ke Ibu Kosita. Silakan lepas unmute-nya. Oh, Ibu Fevan. Kosita, Ibu Kosita, ayo Bu Kosita. Ya, udah Ibu Fevan 8:30. silakan. Sudah dibuka. Saya Selamat malam, Ustaz. Iya. Ibu Silakan. Fevan dulu silakan. Selamat malam, Sir. Saya cuma singkat aja pertanyaan saya. Kalau misalkan kita kan tahu vitamin D3 sama fish oil sebenarnya kan bagus buat antiinflamasi. Apakah diperkenankan untuk pasien kanker mengkonsumsi itu? Itu aja, Sir. Thank you. Oke. Semua orang yang gunakan protokol saya pasti ada D3, pasti ada omega 3 dan D3K2. Tapi dosis, saya mau katakan ya, penggunaan nutraceutical untuk menyerang kanker itu dosis sesuai dengan kankernya, regimen kemoterapi yang dia gunakan. Kalau tidak ada manfaat. Semua orang yang pakai protokol saya tahu. Ada saya kasih dosis sekian, ada dosis sekian. Ada saya kasih gunakan omega 3 tipe ini, dosisnya sekian, terbagi berapa dosisnya, gitu kan, untuk mencapai plasma half-life. Dia harus bertahan di darah, agar supaya terus-menerus di lingkungan mikro kanker itu
dikondisikan supaya tidak terjadi prometastase. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi D3 dan omega 3 oke, saya menggunakan itu. Tapi bagaimana Vitamin C juga, menggunakannya perlu Vitamin pendampingan C juga. ahli. Saya katakan. Sebab jika kita menggunakan, saya mau katakan, ya, contoh omega 3. Pada dosis tertentu dia bersifat antioksidan. Pada dosis tertentu dia bersifat prooksidan. Sekarang yang dibutuhkan oleh kanker Anda adalah antioksidan atau yang dibutuhkan prooksidan untuk mendorong apoptosis. Ini kan persoalan molekuler. Dan karena saya studi molekuler, jadi saya tahu seperti itu. Nah, karena itu benarlah onkolog itu katakan, kalau lagi kemoterapi jangan macam-macam ya, jangan pakai antioksidan dan lain-lain. Di dalam titik ini benar. Tapi onkolog itu tidak belajar sifat antioksidan dan nutrasetikal. Bahwa dia berbentuk letter U pada dosis tertentu, dia bisa menghambat kemoterapi itu sehingga tidak berhasil. Pada dosis tertentu dia bisa mendukung kemoterapi itu. Sehingga menjadi lebih berhasil membunuh sel kanker, kemudian efek toksik tidak terjadi pada sel normal. Jadi ini masalah dosis penggunaannya. Seperti itu. Sama seperti saya bilang tadi kemoterapi kan. Kalau ibu cermatin tadi kan. Ada ibu tadi katakan dia bilang di kemo kesekian drop dia punya itu. Jadi itu penekanan sistem imunosupresi namanya. Yang bisa prometastasi. Tapi kemudian dia naik lagi. Tapi kemudian sekarang turun, kemudian peradangan muncul di siklus ke-6. Dia mau masuk siklus ke-7 minggu depan dan berakhir di siklus ke-8. Saya sudah tahu di 2 siklus ini, kalau dia jadi pro-inflamatorik, maka akan membentuk lingkungan mikrotumor. Tapi saya nggak boleh adjustment itu, sebab itu etika. Dia harus kembali diskusikan dengan onkolognya. Gitu. Tapi apakah onkolognya akan bersedia untuk menerima ini? Seperti itu. Karena itu saya katakan dia harus japri saya sebab ini rumit. Kalau onkolognya tidak bersedia terima, berarti ada yang saya mesti adjust. Dia punya jus terapi dan lain-lain supaya membackup sedapat mungkin agar supaya kebocoran radikal bebas itu tidak mempengaruhi lingkungan mikrotumor untuk prometastase. Jadi seperti itu, Bu. Tidak sederhana ya. Okay. Thank you, sir, buat pencerahannya. Oke, terakhir Ibu Teresia. Oke. Ibu Simakosita, silakan dilepas unmute-nya. Halo Ibu Teresia, Bu, Pak. Selamat malam, Pak. Ibu Ya. Sima. Dibuka Selamat kameranya, malam. Bu Sima. Ya, selamat malam, Ibu Pak. siapa ini? Ibu Sima. Ibu Sima, Pak. Saya sudah hubungi, ini pertanyaan saya gini, Pak. Saya kan kebetulan kan CA tuba falopi stadium 1A. Nah, setiap saya kemo selalu dicek tumor marker. Tumor marker itu makin lama makin turun. Pertanyaan saya, apakah target tumor marker itu harus 0 atau bagaimana, Pak? Berarti kemo Anda berhasil karena tumor markernya turun. Sampai regimen kemoterapi itu selesai. Sudah berapa siklus? Sudah 4 siklus, total siklusnya 6. Tanggal 30. Lanjutkan aja sampai selesai. Kalau dia turun-turun, sesudah selesai, Anda lanjutkan dengan gaya hidup, pola hidup good news, terapi jus dan sebagainya. Berarti itu direspons bagus. Kalau gitu, apakah kita punya target tertentu tumor marker harus 0 gitu? Mana ada tumor marker 0 sih? Nggak ada. Oh gitu, iya. Saya nggak tahu. Nggak ada, Bu. Oh gitu. Pokoknya di bawah garis. Sedangkan orang stres aja ada sesuatu meningkat. Sedangkan yang tumor marker tertentu aja kalau ibu hamil itu dia naik. Gitu. Oh ya, baik. Baik. Jadi Ibu, selesaikan aja Ibu punya itu, sebab sudah keempat dia turun terus berarti direspon stop. Tinggal 2 kali kan, sesudah itu Ibu lanjutkan dengan ubah gaya hidup, jangan kasih bangun lagi kankernya.
minum jus dan seterusnya gitu. Iya, Nah, kalau Ibu mau konsultasi, ya, besok saya sudah mau scan kirim ke Bu Erni untuk konsul ke Pak Waworuntu. Oke, baik, boleh Bu. Baik. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke, terakhir Ibu Tresya, silakan. Terakhir Bu Teresia. Ibu Silakan. Teresia, ya silakan Bu. Ya, malam Sir. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bu. Langsung Sorry saja saya Ibu. tutup video deh. Handphonenya nggak kuat. Ya, silakan Bu. Ya. Biar suaranya. Saya ini kan sudah selesai kemoterapi dan sedang ya. Jadi kan saya sudah selesai kemoterapi ya, Sir. Dan sekarang itu saya sedang kemo target karena HER2 saya positif. Ya. Terus saya kemarin itu siklusnya 6 kali kemo. Pakai paklitaxel itu tuh yang tadi pakai paklitaxel tadi kan? Terus Ya, iya, di biasa sini itu lini pertama itu paklitaxel, kemudian betul. Paklitaxel sama Herceptin dan saya jadi udah HER2-nya itu target terapinya itu dari kemo pertama ya, Sir ya. Oke. Jadi sekarang itu masih udah dilanjutkan terus. Masih dilanjutkan. Sekarang udah ke-19, Sir, tapi hanya Herceptin dan Perjeta. Nah, yang mau saya nanya adalah begini, onkolog Herceptin saya dan Perjeta. Ibu pakai. Udah berapa lama Ibu pakai? Udah ke-19 ini, Sir. Oke. Saya mau tanya, Ibu punya fungsi hati bagus? Bagus. Puji Tuhan bagus. Bagus. Ibu selalu dicek paru-paru Ibu, tulang Ibu dicek? Dicek, Sir. Bagus. Berarti bagus. Ya. Itu direspons. Pertanyaan saya gini, Sir. Benar. Iya. Iya, makasih, Sir. Jadi gini, pertanyaan saya adalah onkolog saya minta saya untuk tetap HER2 sampai seumur hidup. Memang karena dianggap HER2 itu kan HER2 itu dianggap teroris begitu kan. Ini molekul kecil ini. Nah, jadi ya pilihan ada di Anda gitu. Seberapa kuat Anda bertahan nanti, gitu kan. Nah, saya sarankan Anda change lifestyle, pola hidup diubah berdasarkan prinsip good news. Nah, kemudian Anda minum jus, ada suplemen-suplemen yang saya sarankan untuk membantu untuk mentargetkan HER2 itu. Bekerja sama dengan, Ibu masih gunakan sekarang Herceptin ya. Pakai Herceptin dan Perjeta kan. Tapi termasuk kuat. Ibu nggak ke paru, nggak ke tulang, sudah 19 kali. Kulit tetap bersih. Ada orang yang pakai itu tidak sanggup. Ada yang pakai itu tidak sanggup, hepatotoxicity, kemudian dia ya akhirnya tidak bisa bertahan. Ada orang juga metas ke paru-paru, ada orang metas ke tulang. Sementara menggunakan Herceptin. Ya, oke, itu hanya itu yang bisa saya sarankan ke Ibu. Nanti kalau Ibu mau konsultasi, kita bisa diskusikan lebih jauh bagaimana ke depannya dengan tanda kutip tadi seumur hidup. Dia benar sebagai onkolog karena tubuh Ibu merespons bagus dengan Perjeta dan Herceptin untuk menghambat HER2 itu. Karena itu disarankan seumur hidup gitu kan. Tetapi kalau Ibu mau menggunakan modalitas lain untuk melengkapi itu agar supaya
di satu titik waktu Ibu bisa melanjutkan yang bukan Herceptinnya. Boleh nanti hubungi Ibu Erni ya, kalau Ibu mau. Kayaknya hilang dia, Sir. Sinyalnya kayaknya kurang bagus. Ibu Tresianya. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, ya, kalau sudah nggak ada lagi, saya mau closing ya. Ya, closing statement aja, Sir. Sekalian saya. Ya, closing statement saya adalah begini, yang selalu saya sebut-sebutkan tadi. Kameranya dibuka Kanker ya, semua. ada, buka kamera nanti difoto, kanker ada di tubuh kita dan kadang-kadang itu menjadi unik. Ya. Menjadi unik karena apa? Kankernya sama, tadi HER2, Ibu tadi seperti HER2 kan. Luar biasa dia kuat gitu. Kulitnya bersih, hatinya bagus, paru-parunya bagus, tulangnya bagus gitu. Ada yang lain nggak seperti itu. Ya. Sementara di terapi gitu kan. Ada yang lain karena HER2 kemudian diterapi, ya tubuhnya nggak merespons bagus, hematologinya buruk, dan sebagainya gitu kan. Itu yang saya katakan kanker itu unik. Dia sama, target yang dipakai sama, tapi respons tubuh kita berbeda. Unik. Nah, oke. Sementara fitokimia yang ada di alam, yang Tuhan bikin, itu bekerja pada molekul-molekul itu. Ya. Karena itu beberapa obat kemo itu meniru molekul yang ada di alam, tapi kemudian dibuat, diisolasi, kemudian dibuat lebih toksik lagi atau lebih menghambat lagi sel kanker. Tapi tentu dengan efek-efek sampingnya. Sementara molekul yang ada di alam itu bekerjanya terlihat peran, tapi tidak punya efek samping. Contoh ya, saya tahu kanker kalau ke tulang mesti pakai bifosfonat dengan efek samping begini. Harus pakai kemoterapi ini. Tapi saya juga tahu itu tidak akan berhasil dalam 5 tahun. Mungkin 3 tahun dia akan kambuh pergi di tempat lain. Dan saya tidak mau lagi dia pindah di tempat lain. Maka saya pakai target fitokimia yang ada di makanan karena saya studi molekuler. Dan karena saya yakin fitokimia adalah molekul yang Tuhan titip di alam. Untuk menyembuhkan kita sakit, hanya manusia diizinkan untuk menemukan itu secara ilmiah dan menghargainya. Tapi Tuhan kan yang membuat di alam. Maka ada 14 macam fitokimia yang saya telan tiap hari. Selain masuk lewat jus, ada fitokimia yang diisolasi. Dan pada dosis tertentu. Ya. Saya harus telan supaya saya tahan. Contoh, ya. Kalau enggak, saya nggak bisa duduk lagi. 30 menit aja seperti terbakar. Saya punya sakrum, saya punya tulang duduk sampai ke paha dan tidak bisa berdiri. Ini saya duduk sudah bukan 2,5 jam. Saya duduk tadi untuk menyederhanakan semua bahasa, memilah dan apa. Sebelumnya udah 1,5 jam saya duduk. Jadi 1,5 jam tambah 2,5 jam, 4 jam. Saya belum merasa kram di kaki saya, dan yang saya syukuri ya, di awal-awal serangan di tulang saya nggak bisa tidur. Saya nyeri hebat, nggak bisa tidur. Saya terbangun tengah malam begitu, nyeri luar biasa. Tapi ya saya bersyukur sudah 6 bulan ini saya bisa tidur dan tidak nyeri. Bangun pagi tidak nyeri, ya seperti itu. Ya jadi ya, itu saya ya. Tiap orang tidak sama. Nah karena saya lihat ada muka Pak Sujono di sini. Pak Sujono ini saya kenal di camp. Beliau juga menderita kanker dan tidak kemo ya Pak. Tapi dia hanya minum jus, tapi waktu itu dia pakai protokol dari Gerson terapi. Mirip-mirip juga sih. Cuma kalau Gerson terapi itu lebih banyak, tuh 8 kali minum jus satu hari. Saya aja udah 4 kali orang teriak-teriak gitu.
Saya hanya kasih 4 kali, orang udah teriak-teriak. Kalau Anda pergi ke klinik Gerson di Amerika, Anda udah nggak makan. Dari tiap 2 jam Anda minum jus terus. Selama 6 bulan di klinik Gerson. Nah, oke, Pak Sujono bertahan, dia nggak kumat lagi. Tapi mohon maaf Pak Sujono, karena saya lihat Bapak sehat-sehat. Ya, kadang-kadang Bapak sudah kirim RGCC itu, ya saya buka-buka gitu. Atau Bapak tag lagi nama Bapak ke saya supaya di WA dia muncul ke atas, Pak. Kalau dia muncul ke atas kebaca kan. Mau cari itu udah hilang jauh di bawah itu mau cari. Oke, jadi saya mau katakan adalah kita memang bertempur dengan kanker itu, ya pusatnya harus Tuhan ada di pusat kehidupan kita. Itu yang saya mau katakan. Tentu sesuai dengan keyakinan agama Bapak Ibu ya. Tuhan harus ada di pusat kehidupan kita. Kemudian satu hal yang saya mau katakan ya. Di pisang, di apel, di buah beri, di buah macam-macam lah. Ya. Di yang kita makan, di sayuran yang kita makan, di brokoli dan sebagainya, fitokimia ada di situ, di cranberry tadi saya sebut miracetin, di brokoli ada sulforam. Kemudian bagaimana dia diubah menjadi indole-tricarbinol dan diethylindolmetan, sekarang terbukti. Anda bisa klik jurnal misalnya indole-tricarbinol. Dia bertindak menghambat sel kanker seperti apa yang dibuat oleh tamoxifen. Dia bahkan bisa memblok reseptor-reseptor tertentu seperti apa yang dibuat oleh kemoterapi. Ilmuwan mengakui penelitian itu. Gitu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa ya, tapi itu memang perlu keyakinan yang luar biasa gitu kepada Tuhan gitu, menghargainya. Jadi saya mau closing statement begini. Saya berdoa hanya katakan Tuhan beri saya kekuatan untuk menanggung beban ini karena kesalahan dan kelalaian. Kedua adalah saya bersyukur bahwa Engkau tahu manusia berdosa itu akan sakit dan Engkau menitipkan molekul fitokimia di alam. Dan Engkau juga mengizinkan otak manusia untuk meneliti itu dan menemukan dan terbukti baik di tingkat eksperimental, tingkat in vivo maupun studi pada hewan dan studi pada populasi. Jadi saya hanya menerima dan bersyukur dan menggunakannya. Sebagaimana dulu saya telah bertahan dengan kanker saya yang ada di otak selama 28 tahun. Jadi sekarang ini adalah tantangan kedua bagi saya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali. Sum-sum yang lain, saya akan membahas terus molekuler sel kanker ini supaya kita mengerti lebih dalam gitu kan. Dan mengenai kemoterapi dan apa, mungkin kita akan bahas berikut lebih spesifik untuk kanker payudara ya. Pertemuan kedua ya. Kemoterapi kanker payudara dan metasebab kanker payudara yang lebih banyak kan. Kalau saya membahas kanker yang lain yang nggak ada juga di sini ya habis waktu nanti. Mungkin Karena minggu kanker depan payudara banyak dan yang lebih banyak adalah reseptor estrogen, progesteron. Kemudian yang berikut adalah HER2. Kemudian TNBC, triple negative breast cancer. Saya telah menghubungi ibu yang TNBC, tapi malam ini dia nggak hadir. Atau hadir itu. siapa Sir? Saya nggak tahu. Saya minta dia bersaksi gitu kan. Nanti mungkin di kali berikut. Saya lihat ya. Ibu itu bersaksi. Oh ada nih. Dia nggak buka kamera ada. Dia triple negatif dari tahun 2007 atau 2008. Dia hanya disinar, kemudian ikut jus terapi,
Dan dia bertahan survive sampai sekarang. Tahun 2008 dia. Udah berapa tahun? 15 tahun. Nah, oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah semakin larut, tidak bagus tidur malam bagi orang kanker. Ya, selamat tidur. Ya. Ibu Penny Gondo nih baru kelihatan. Gimana Ibu? Aduh, Ibu ini baru kelihatan nih. Iya. Saya pikir siapa gitu kan. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita Baik, hitung minggu 3, depan 2, 1. Ini dia. pengumuman. Ternyata Ibu yang saya ngomong tadi itu ada. Mohon maaf ya. Saya berbagi tapi saya nggak sebut nama ibunya. Saya pikir nggak ada gitu kan. Iya. Sir, Soalnya mungkin nggak minggu ada. depan Kapan-kapan saya pengumumannya, Sir. undang deh. Kapan-kapan saya undang Ibu Yuli, mau ya kasih testimoni ya Bu ya. Bu Yuli. Iya. Mau Ya, yang berbagi ya di sini ya. Ya. ya boleh. Ya, Sir. Bagus. Ibu Yuli berbagi ya. Ibu Yuli ini udah berhenti nih. Dia senyum-senyum nih. Dokternya ngomong tuh. Udah stop, berhenti. Udah. Iya. Bukan dia ngambil keputusan sendiri. Nah, oke. Jadi, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Kita hitung 3, 2, 1.